Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa untuk ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya segala amal salih terwujud dan terlaksana secara sempurna sebagaimana kita telah melaksanakan mendirikan salat subuh berjamaah. Ini merupakan amal salih yang kita laksanakan terwujud terlaksana secara sempurna dikarenakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Maka kita sebagai hambanya wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu dengan cara kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan Rabu ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir dari juz amma juz 30 masih di surat Al-Bayyinah. Sekarang melanjut ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka itu diperintahkan. Mereka di sini kembali kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Illa liya'budullah, kecuali untuk atau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, ya, dengan memurnikan ketaatan lahuddin dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan ma annahum ma umiru fit Taurati wal Injil illa bi an ya'budullaha wahdah. Bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ma umiru, tidaklah mereka itu diperintahkan di dalam fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil, illa bi ay ya'budullaha wahdah, kecuali mereka diperintahkan hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha esa. Artinya apa? Perintah Allah itu sama.
kepada orang-orang Yahudi di dalam kitab Tauratnya sama perintahnya. Apa? Menyembah hanya kepada Allah. Juga Allah perintahkan kepada orang-orang Nasrani di dalam kitab Injil mereka sama perintahnya. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada semua para nabi, ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin khairu. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin khairu. Semua para nabi mengatakan demikian. Ya qaumi budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Semua nabi. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengatakan para nabi, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kenapa? Ma lakum min ilahin ghairullah. Karena kamu tidak mempunyai Tuhan selain Allah. Ya. Jadi manusia itu tidak punya Tuhan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya sama. Tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi Saleh, Nabi Hud dan seterusnya kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Kok perintahnya beda? Sembahlah ini. Tidak. Kenapa? Karena agama para nabi itu satu. Agama para nabi itu yaitu Islam. Yaitu Islam. Sehingga apa? Perintahnya pun satu. Ya. Cuma terkadang memang secara pelaksanaannya ini yang berbeda-beda. Salatnya, rakaatnya beda, puasa tata caranya beda. Sama-sama puasa dari subuh sampai puasa tetap sama. Cuma waktunya tidak seperti umat Nabi Muhammad yang sudah disempurnakan amalan-amalan di dalam Islam ini, ya. Gitu. Maka di sini mukhlisina al-ibadah lillahi azza wa jalla. Dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan ibadah hanya untuk Allah. Coba bayangkan, ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, itu harus ikhlas karena Allah. Harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, itu tercampuri dengan niatan-niatan yang lain. Murni karena Allah, sholatnya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena pujian, bukan karena jabatan, bukan karena ustadznya, bukan karena yang lain. Menghafal Quran pun karena Allah. Ya, menuntut ilmu karena Allah, bukan karena orang tua. Ini apa? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Harus sadar. Ya, kenapa nuntut ilmu? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Nuntut ilmu. Kenapa baca Quran? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa belajar Al-Quran? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa sholat? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi niatnya karena Allah. Ya, dengan apa? Dengan didasari dengan ilmu tadi, sehingga ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum, akan tetapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani harrafu wa baddalu. Mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka harrafu. Apa harrafu? Merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kitab Taurat ditambah-tambahi, bahkan dikurang-kurangi, dihapus, diganti yang lain. Itu harrafu namanya, tahrif. Ya. Menghapus firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam kitab Taurat mereka dan Injil mereka. Dan ini kebiasaan mereka. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi tsamanan qalil. Fawailul lahum mimma dan seterusnya. Maka celakalah bagi mereka orang-orang apa? Menulis ayat-ayat Allah.
Ya, artinya apa? Mereka merubah ayat-ayat Allah di dalam Taurat mereka. Orang-orang Yahudi merubah ayat-ayat. Orang-orang Nasrani merubah ayat. Ya. Ini kelakuan mereka, ya. Wabaddalu, dan mereka mengganti hukum-hukum Allah. Ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yang tadinya halal diharamkan. Ya. Yang tadinya apa? Halal diharam, berubah jadi haram. Yang aslinya haram berubah jadi halal. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Makanya mereka orang dimurkai oleh Allah, orang Nasrani. Kenapa? Sudah merubah kitab mereka dan merubah hukum yang telah Allah tetapkan. Berarti kan begitu ingkarnya dan begitu menantangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentang sekali. Loh, bagaimana? Misalkan nih sekarang khamr haram, kemudian pemuka agamanya mengatakan ini halal, dibolehkan. Loh, berarti ini menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menetapkan, memutuskan khamr haram, judi haram, zina haram. Loh, kemudian dirubah. Maka inilah, ya, penentangan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Fa'abadu ahbarahum wa ruhbanahum, dan mereka menyembah pemuka agama atau para pendeta mereka. Ya. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh mengkultuskan para ulama. Oh, ini ulama yang paling terbaik, pasti benar. Ada nggak ulama yang pasti benar? Tidak ada. Yang pasti benar hanya Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya. Ya. Tapi selainnya tidak. Ya. Kecuali yang sudah memang ditetapkan ahli surga, para sahabat ridwanullah alaihi. Ya. Maka tidak ada yang pasti benar ulama-ulama ini. Ya. Sehingga apa? Jangan sampai kita mengkultuskan para ulama kemudian kita mengikuti mereka tanpa melihat dalil petunjuk. Nah, ini yang menjadi kebiasaan masyarakat. Loh, kiai ini seperti itu pasti benar itu. Masa kiainya bohong misalkan. Loh, yang menjadikan kita patokan dalam beragama, pedoman kita dalam beragama itu bukan kiai. Tapi apa? Qala Allah, qala Rasul. Yang menjadi pedoman kita dalam beragama adalah dalil Al-Quran, Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti. Kalau seandainya ya tokoh agama itu sesuai dengan dalil, petunjuk Al-Quran dan Sunnah, ikuti. Nah, kalau tidak, maka tinggalkan. Jangan ikuti. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka, pemuka agama mereka, bahkan bukan hanya mengikuti, apa? Fa'abadu, apa? Mereka menyembah. Sehingga apa? Dijadikanlah mereka sesembahan. Ya. Makanya kalau orang-orang berilmu itu ya bahkan sampai dicium bolak-balik dan seterusnya. Bentuk penghormatan. Mungkin sampai diapakan? Sampai ketika mau ini harus sujud dan seterusnya. Tidak. Nabi Muhammad tidak demikian. Para sahabat tidak demikian. Ya. Kita muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kedudukannya sebagai seorang nabi. Tapi jangan sampai mengkultus seperti siapa? Nabi Isa alaihi salam. Sehingga apa? Saking penghormatannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa dijadikan sebagai sesembahan. Loh ya. Saking apa? Memuliakannya. Artinya apa? Memuliakan itu juga tidak boleh berlebih-lebihan. Maka Nabi Muhammad mengatakan, la tatruni kama atratatin nasara. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memuliakanku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan. Berlebih-lebihan. Sampai apa? Nabi Isa dijadikan sebagai padahal Nabi Isa juga tidak mau disembah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan pemuka agama mereka dan pendeta-pendeta mereka arbaban, Tuhan-Tuhan yang disembah selain min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga apa? Isa. Al-Masih Isa bin Maryam juga disembah, ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida. Maka Allah berpesan, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah ilahu wahida. Apa? Tuhan yang satu, zat yang maha dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hunafa. Dengan apa? Dengan lurus. Ya. Hunafa al-mailina 'anil adyan kulliha illa dinil Islam. Hunafa itu dengan lurus. Jadi menjalankan agama Islam itu dengan lurus. Dengan apa? Dengan tidak tengok kanan, tengok kiri. Ya, berpaling dari agama-agama yang tidak benar. Berpaling dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Sehingga apa? Lurus. Apa? Mengamalkan hanya amalan-amalan Islam. Ya. Mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Ya. Al-ma'il 'anil batil ila dinil haq. Orang yang berpaling dari agama yang batil kepada agama yang benar, ini namanya hanif. Lurus itu artinya mereka orang-orang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Ini namanya hanif namanya. Berpaling dari agama yang batil kepada agama yang hak, yang benar. Agama yang batil, agama yang salah, berpaling ya kepada agama yang hak, yaitu agama yang benar, yaitu agama Islam. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan mereka diperintahkan untuk apa? Mendirikan salat, menunaikan zakat, ya. Wa umiru bi ay yu'addus shalah ala wajhil akmal, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan, mengerjakan salat dengan tata cara yang sempurna. Jadi tata cara salat kita umat Nabi Muhammad ini salat dengan tata cara yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakat yang kita kerjakan ada 2 zakat. Ya, yang secara utama zakat fitrah dan zakat mal dan seterusnya. Zakat pertanian dan seterusnya. Ini adalah zakat-zakat yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu puasa sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Berbeda dengan umat yang lain, masih proses penyempur. Maka kadang ada pergantian waktu, ada pergantian tata cara dan seterusnya. Tapi ketika di masa Nabi Muhammad, Islam disempurnakan. Sebagaimana Allah nyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam untukmu. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW, Islam disempurnakan dari seluruh ajaran-ajarannya. Baik dari kewajiban maupun yang semua sudah sempurna. Paham? Sehingga apa? Tidak perlu adanya penambahan syariat, penambahan amalan, penambahan tata cara ibadah, apalagi mengurang-urangi kewajiban. Oh kayaknya kurang nih. Oh kayaknya kurang, harus ditambah. Ya, tidak ada. Ya. Kemudian apa? Wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar. Ya, itulah agama yang lurus, yaitu agama yang benar. Di sini Allah menyebutkan yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan yang esa dengan ikhlas. Nih, agama yang benar Allah menyatakan yang pertama beribadah kepada Allah dengan berarti Tuhannya satu. Ini agama yang benar. Berarti ketika Tuhannya lebih dari satu, agama yang apa? Yang salah. Agama yang batil. Paham? Karena agama yang benar adalah agama yang mengajak kepada satu Tuhan.
Agama yang benar adalah agama yang mengajak kepada satu sesembahan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beramal dengan ikhlas, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka Allah mengatakan wadzalika dinul qayyim. Maka itulah agama yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.